Baik, di sini saya akan membahas tentang materi simplex. Metode simplex merupakan prosedur iterasi yang bergerak step by step berulang-ulang. Jumlah variabelnya tidak terbatas. Penyelesaian masalah LP dengan metode simplex harus menggunakan bentuk standar. Bentuk standar dalam simplex yaitu 1. Seluruh fungsi kendala harus berbentuk persamaan atau bertanda sama dengan. Kedua, ruas kanan non-negatif. Ketiga, seluruh variabel merupakan variabel non-negatif. Keempat, fungsi tujuan dapat berupa maksimasi atau minimasi. Merubah ke bentuk standar. 1. Fungsi kendala atau constraint. Kendala bertanda lebih kecil sama dengan diubah menjadi persamaan dengan menambah variabel slack pada ruas kiri fungsi kendala. Contohnya, X1 ditambah 6X2 lebih kecil atau sama dengan 10. Menjadi X1 ditambah 6X2 ditambah S1 sama dengan 10. S1 lebih besar sama dengan 0 menyatakan sumber tidak terpakai. Kedua, kendala bertanda lebih besar diubah menjadi persamaan dengan mengurangi suatu variabel slack. Contohnya, 3X1 ditambah 2X2 dikurang 3X3 lebih besar atau sama dengan 5. Diubah menjadi 3X1 ditambah 2X2 dikurang 3X3 dikurang S2 sama dengan 5. S2 lebih besar atau sama dengan 0, merupakan variabel surplus. Ketiga, ruas kanan bertanda negatif diubah menjadi positif dengan mengalihkan kedua ruas dengan -1. Keempat, arah ketidaksamaan dapat berubah jika kedua ruas dikalikan dengan -1. 2. Variabel. Jika variabel Xj tidak terbatas dalam tanda dapat dinyatakan sebagai dua variabel non-negatif dengan menggunakan substitusi. Kedua, Xj sama dengan Xj pertama dikurang Xj kedua, di mana Xj pertama dan Xj kedua lebih besar atau sama dengan 0. 3. Substitusi dilakukan pada seluruh fungsi kendala dan fungsi tujuan. 3. Fungsi tujuan. Bentuk maksimasi sama dengan nilai negatif dari minimasi atau sebaliknya. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Penyelesaian simplex. Metode simplex merupakan prosedur aljabar yang bersifat iteratif yang bergerak dengan menggunakan algoritma tertentu. Tahapan prosedur. Yang pertama, inisialisasi, yaitu mulai dari suatu titik ekstrim atau 0,0, identifikasi ruang solusi dengan cara merubah sebanyak n kurang m sama dengan kolom dikurang baris atau variabel sehingga memiliki nilai 0. Yang kedua, iteratif, yaitu gerakan menuju titik ekstrim terdekat yang lebih baik dan diulangi untuk titik ekstrim lainnya. Yang ketiga, berhenti, yaitu jika telah sampai pada titik ekstrim terbaik atau titik optimum. Ia dapat dilihat sebagai berikut. Penjelasan dari tabel simplex tersebut yaitu yang pertama, terdapat main body, yaitu bidang yang berisi koefisien teknologi dan kendala yang ada. Yang kedua, identity, yaitu bidang yang berisi koefisien dari variabel slack atau variabel artifisial. Yang ketiga, basic, yaitu kolom yang berisi variabel basis yang diambil dari variabel slack atau artifisial pada saat iterasi pertama. Variabel-variabel ini secara bertahap akan diganti oleh variabel bukan basis pada iterasi berikutnya. Yang pertama, gunakan bentuk standar. Yang kedua, ubah fungsi tujuan ke dalam bentuk implisit. Yang ketiga, masukkan semua nilai ke dalam tabel simplex. Yang keempat, tentukan kolom kunci atau variabel keputusan yang masuk sebagai variabel basis atau entering variabel.
di mana kolom kuncinya adalah nilai ZZ dengan nilai negatif terbesar atau untuk maksimasi. 5. Tentukan basis kunci, yaitu untuk menentukan variabel yang telah keluar dari basis kunci atau leaving variabel. Kriterianya yaitu nilai positif terkecil dari nilai kanan atau nilai pada kolom kunci. 6. Susunlah tabel simplex baru. Untuk menentukan solusi yang baru, gunakan metode row operasional Gauss-Jordan eliminasi dengan cara yang pertama, ubahlah nilai pada baris kunci sehingga EF memiliki nilai 0 dan 1 baris lainnya. Yang kedua, ubahlah nilai pada baris selain baris kunci. Ketujuh, ulangi langkah di atas sampai tidak terdapat nilai negatif pada baris Z. Iterasi berhenti jika tabel sudah optimal. Semua nilai pada baris Z bernilai positif atau 0 untuk maksimasi, bernilai negatif atau 0 untuk minimasi. Di sini saya akan membahas tentang dualitas. Menurut teori dan praktek, dualitas merupakan konsep linear programming yang penting dan menarik. Ide dasar dari teori dualitas adalah bahwa setiap persoalan linear programming mempunyai suatu linear program yang disebut dengan dual. Selanjutnya, secara sistematis, dualitas merupakan alat bantu masalah LP. Dalam kebanyakan penerapan LP, dualitas sangat tergantung pada primal dalam hal tipe kendala, variabel keputusan, dan kondisi. Selanjutnya, bentuk umum. Di sini ada dua bentuk umum. Yang pertama ada bentuk primal, yaitu dengan rumus Z sama dengan sigma dengan batas atas N, batas bawah J sama dengan 1, JJ X J. Yang kedua ada bentuk dual dengan rumus G sama dengan sigma dengan batas atas N, dengan batas bawah I sama dengan 1, JJ YJ. Selanjutnya ada fungsi pembatas. Yang pertama ada fungsi pembatas bentuk primal dengan rumus sigma dengan batas atas N, batas bawahnya sama dengan 1, AI JXJ. Lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan atau sama dengan B. XJ lebih besar sama dengan 0, dengan I sama dengan 1, 2, 3 sampai N, dan J sama dengan 1, 2, 3 sampai N. Yang kedua ada fungsi pembatas untuk bentuk dual dengan rumus sigma dengan batas N dan batas bawah J sama dengan 1, AI J YJ lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan atau sama dengan JJ. YJ lebih besar sama dengan 0, dengan I sama dengan 1, 2, 3 sampai N. J sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan N. Setelah bentuk umum, berikut yang menunjukkan hubungan primal dual. Selanjutnya, menunjukkan hubungan sistematis dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, koefisien fungsi tujuan primal menjadi konstanta ruas kanan dual. Yang kedua, konstanta ruas kanan primal menjadi koefisien fungsi tujuan dual. Yang ketiga, semua kolom primal menjadi kendala dual. Yang keempat, semua kendala primal menjadi variabel keputusan dual. Dan yang terakhir, koefisien kendala dari variabel primal menjadi koefisien yang berkorespondensi dengan kendala dual. Yang terakhir, langkah-langkah dalam menentukan dual problem dari suatu program linear. Yang pertama, pemrograman semula dinamakan primal problem. Yang kedua, jika primal kasus maksimal, maka dual kasus minimal. Yang ketiga, jika primal kasus minimal, maka dual kasus maksimal. Dan yang terakhir, dibedakan dari tipe permasalahan. Untuk yang A, masalah maksimal yang normal, semua perubahan non negatif dari semua kendala dengan tanda lebih kecil sama dengan. Dan yang B,
di sini saya akan memberikan contoh tentang prima dual, yaitu 1. Bentuk primal. Maksimum Z sama dengan 5x1 ditambah 12x2 ditambah 10x3 dengan kendala yang pertama yaitu x1 ditambah 4x2 ditambah x3 lebih kecil sama dengan 10. Yang kedua, 2x1 ditambah x2 ditambah 3x3 lebih kecil sama dengan 15. x1, x2 dan x3 itu sama dengan lebih besar sama dengan 0. Yang kedua, bentuk standar primalnya, maksimumnya itu Z sama dengan 5x1 ditambah 12x2 ditambah 10x3 ditambah 0x1 ditambah 0x2. Yang pertama itu x1 ditambah 4x2 ditambah x3 ditambah x1 sama dengan 10. Yang kedua, 2x1 ditambah x2 ditambah 3x3 ditambah x2 sama dengan 15. x1, x2, x3, x1, x2 lebih besar sama dengan 0. Ketiga, bentuk dual. Minimum W sama dengan 5Y1 ditambah 3Y2 ditambah 8Y3 dengan kendala yang pertama yaitu Y1 dikurang Y2 ditambah 4Y3 lebih besar sama dengan 5. Yang kedua, min Y1 ditambah Y2 dikurang 4Y3 lebih besar sama dengan min 5. Yang ketiga, 2Y1 ditambah 5Y2 ditambah Y3 lebih besar sama dengan 6. Y2 lebih besar sama dengan 0, Y3 lebih besar sama dengan 0. Y1 tidak bertanda. Dari contoh di atas dapat disimpulkan bahwa karakteristik dari standar primal dual adalah sebagai berikut. Standar primalnya itu fungsi tujuannya itu adalah fungsi maksimum dan minimum. Dualnya itu fungsi tujuannya minimum dan maksimum juga. Kendalanya itu lebih besar sama dengan dan lebih kecil sama dengan. Di sini saya akan memberikan satu contoh lagi. Minimumkan Z sama dengan 2x1 ditambah x2. Fungsi kendalanya itu yaitu x1 ditambah 5x2 lebih besar sama dengan 10. x1 ditambah 3x2 lebih besar sama dengan 6. 2x1 ditambah 2x2 lebih besar sama dengan 8. x1 dan x2 nya itu lebih besar sama dengan 0. Maksimumkan W sama dengan 10Y1 ditambah 6Y2 ditambah 8Y3. Fungsi kendalanya itu Y1 ditambah Y2 ditambah 2Y3 lebih kecil sama dengan 2. 5Y1 ditambah 3Y2 ditambah 2Y3 lebih kecil sama dengan 1. Standarnya itu W dikurang 10Y1 dikurang 6Y2 dikurang 8Y3 sama dengan Y1 ditambah Y2 ditambah 2Y3 ditambah S1 sama dengan 2 sama dengan 5Y1 ditambah 3Y2 ditambah 2Y3 ditambah S2 sama dengan 1. Baiklah, kesimpulannya yaitu adalah setelah model dual didefinisikan secara lengkap, dapat dikatakan bahwa model dual dikembangkan dari model primal sepenuhnya. Hal tersebut dapat berarti bahwa operasi simplex tidak perlu dilakukan untuk mengetahui informasi tentang dual karena solusi dual dapat ditentukan dari solusi primal. Optimum primal memberikan informasi mengenai banyaknya jumlah laba yang diperoleh, sedangkan solusi optimum dual yang juga didapatkan dari solusi terhadap suatu masalah primal, memberikan informasi yang tidak kalah penting dalam pengambilan keputusan. Bentuk dual akan memberikan informasi mengenai nilai-nilai sumber yang biasanya merupakan pembatas dari suatu model sehingga dapat membantu pengambilan keputusan dalam menentukan harga dan sumber daya yang menjadi pembatas bagi pencapaian laba tersebut.